Halo teman-teman dimanapun kalian berada dan ibu email. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab 10.2 yaitu arah masa depan dan strategi ekonomi regional. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Dava. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 2 yang nama-namanya akan tertera di samping saya ini. Oke, pada 10.2 yaitu arah masa depan dan strategi ekonomi regional itu memiliki tiga fungsi penting, yaitu mengidentifikasi elemen kunci dan dari pengembangan kapasitas untuk mendukung pembangunan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah mendefinisikan maksud strategis dalam hal arah, takdir, penemuan penting, penemuan peluang pembangunan ekonomi di suatu wilayah, serta mendefinisikan tujuan utama dari strategi untuk mencapai maksud strategi dalam untuk mengelola proses pembangunan ekonomi. Kemudian dalam peran perencanaan itu adalah memberikan rincian inisiatif, tindakan, sumber daya, pengelolaan, waktu, dan pengiriman sumber daya, infrastruktur, kompetensi, dan struktur pendukung lainnya untuk melaksanakan strategi. Nah, berarti dalam hal ini strategi itu sifatnya kontinu dan dinamis. Itu perbedaan antara strategi dan perencanaan, yaitu strategi itu sifatnya kontinu dan strategis, serta perencanaan itu lebih mendekatkan kepada metodis dan diterapkan untuk mencapaian proyek dan hasil tertentu. Kemudian pada 10.2.1 yaitu pentingnya arsitektur strategis dalam mendukung ekonomi maksud strategis. Itu sebagai contoh yaitu Pompidou Centre di Paris. Dalam hal tempat itu pusat dan jalan-jalan dan bangunan di sekitarnya itu menciptakan lingkungan yang memungkinkan dan mendorong berbagai acara baik informal maupun formal yang dapat mengakibatkan adanya peluang untuk melakukan jaringan atau berinteraksi dengan orang lain, serta yang menciptakan hubungan sosial yang merupakan arsitektur strateginya. Jadi dalam hal arsitektur strategis ini itu mengembangkan maksud strategis melalui keragaman suatu wilayah itu dimanfaatkan supaya mengembangkan arsitektur strategi tersebut. Kemudian yaitu pada dorongan strategi masa depan untuk daerah yang belajar mengantisipasi masa depan. Nah, dalam mengantisipasi masa depan, adanya perlu hal yang harus diperhatikan, yaitu harusnya melibatkan proses mengangkat masyarakat, yaitu mengangkat itu dalam arti melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menetapkan jalan ke masa depan. Emang sangat sulit diprediksi secara akurat dan tidak dapat dibayangkan. Tetapi dengan melibatkan penyelidikan dan penciptakan peluang ekonomi di mana suatu wilayah itu memiliki pengaruh, maka mengantisipasi masa depan dengan melibatkan langkah-langkah untuk menanggapi perubahan itu yang dapat berdampak buruk pada suatu komunitas atau suatu kelompok. Kemudian adanya dalam menyusun strategi ekonomi pembangunan ke depan, ekonomi pembangunan daerah ke depan, penting untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan pelaku-pelaku perubahan yang dapat diantisipasi dapat memengaruhi pembangunan dan pengelolaan daerah ke depan. Itu termasuk mempertimbangkan proses perubahan yang berkaitan dengan pertimbangan ekonomi, teknologi, sosial, dan
kelembagaan. Kemudian dalam hal strategi sebagai konvergensi, yaitu pengelompokan masyarakat, pengelompokan mempercepat laju inovasi, inovasi dan menghasilkan efisiensi yang menciptakan keunggulan kompetitif di daerah. Nah, jadi inovasi ini itu menimbulkan sebuah kompetensi yang kritis dan infrastruktur cerdas pada tingkat yang lebih terdepan dibandingkan pendekatan industri yang terpisah. Nah, peran organisasi itu tidak hanya lagi memfasilitasi proses, tapi sebagai pembina, yaitu pembina itu mendukung, mengarahkan industri untuk, dalam kata lain, bekerja sebagai tim untuk menghormati keterampilan dan kekuatan masing-masing individu. Kemudian sebagai strategi untuk pertumbuhan endogen, yaitu dalam strategi pengembangan modal itu harus akan melibatkan dukungan untuk mendorong pengembangan masyarakat dan organisasi profesional, serta membangun kepercayaan di antara berbagai kelompok yang merupakan masyarakat lokal. Nah, dalam hal itu sebagai sebuah membangun kohesi kelembagaan. Dalam hal membangun kepemimpinan strategis itu melibatkan pendampingan, pelatihan, serta mendidik berbagai individu dalam masyarakat untuk mengambil kepemimpinan yang berbeda-beda. Kemudian strategi sebagai divergensi, yaitu dalam ekonomi industri lama berkembang dan makmur itu pada saat pemerintah nasional itu berhasil dalam merangsang dan mengembangkan industri baru di daerah, dan ketika bisnis seringkali secara eksklusif berorientasi pada melayani permintaan konsumen dalam ekonomi yang dilindungi secara nasional. Dalam hal itu ada 3 strategi yang mungkin dilakukan oleh pembuat kebijakan untuk membangun diversifikasi basis ekonomi daerah. Itu dikembangkan oleh Hamel dan Prahat. Terakhir, strategi sebagai konvergensi dan divergensi itu atau strategi dinamis. Dalam konsep strategis yang merupakan interaksi berkelanjutan antara konvergensi dan divergensi, dikembangkan pertama kali oleh Mintzberg, itu melibatkan manajemen waktu yang sangat hati-hati dan inisiatif baru untuk memusatkan dan mendiversifikasikan upaya ekonomi sebagai respon terhadap peristiwa endogen dan eksogen yang berdampak pada perekonomian. Kemudian strategi pada masa depan, sebagai penutup, strategi pada masa depan perlu menciptakan lingkungan yang lebih kuat dan lebih kaya dari bahan-bahan penting untuk membangun dan mengubah formula yang berhasil, yang pada gilirannya memperkuat keunggulan kompetitif. Jadi kesimpulan dari sub ini itu adalah untuk mempersiapkan masa depan sebagai strategi, yang paling penting adalah perlunya komunikasi dengan masyarakat lokal, atau sebagai kata lain mensosialisasikan agar
mereka siap untuk menghadapi masa depan. Karena masa depan itu sangatlah dinamis, sulit diprediksi. Sehingga dengan yang ada sosialisasi itu bisa mempersiapkan SDM atau sumber daya manusia pada masyarakat itu sendiri. Demikianlah pembahasan singkat saya mengenai subbab 10.2. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan dalam materi ini. Mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore.